kedua kali saya akan mengajak teman-teman untuk memahami apa itu pendidikan dan kehidupan sosial. Sebelumnya saya membaca artikel karya Nurtanio Agus Purwanto lalu meresumnya. Nah, berbicara tentang pendidikan dan kehidupan sosial. Pendidikan dan kehidupan sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan karena di dalam pendidikan tentunya di dalamnya juga terdapat kehidupan sosial. Nah, di dalam kehidupan sosial di dalamnya juga terdapat pendidikannya. Langsung kepada pokok pembahasan, kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Nah, pengertian stratifikasi sosial itu sendiri apa? Stratifikasi sosial merupakan sistem yang menempatkan seseorang pada kelas sosial atau kelas sosial tertentu. Singkatnya, stratifikasi sosial adalah pengkelasan sosial. Nah, stratifikasi sosial itu sendiri didasarkan pada 5 hal. Yang pertama yaitu kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan maka ia akan dapat melakukan apapun. Yang kedua yaitu pekerjaan. Seseorang yang memiliki pekerjaan yang dirasa prestisius atau dianggap prestisius maka dengan pekerjaannya dia akan dapat mengangkat derajat orang yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan semakin dihormati. Yang keempat yaitu pengaruh masyarakat. Nah, pengaruh masyarakat ini biasanya orang yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau di desa biasanya disebut dengan sesepuh. Nah, yang terakhir yaitu status sosial. Apa itu pengertian status sosial? Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat. Nah, dalam sosiologi, status sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu status sosial yang diperoleh karena garis keturunan. Yang kedua yaitu status sosial yang diperoleh karena usaha yang disengaja. Yang ketiga yaitu status sosial yang diperoleh karena pemberian oleh orang lain. Nah, dalam artikel ini penulis mengutip dari Tukiman Taruna di dalam Sindunata mengatakan bahwa ada 3 tipe ekologis, tipe struktur komunikasi yang berpengaruh di dalam masyarakat. Nah, 3 tipe tersebut yaitu yang pertama struktur komunikasi, yang kedua struktur sosiometri, yang ketiga struktur kekuasaan. Nah, kembali lagi kepada stratifikasi sosial. Pemerintah Indonesia khususnya ya telah mengatur tentang kehidupan masyarakat dan kehidupan sosialnya ya di dalam ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, di mana tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia atau biasa disebut dengan hak asasi manusia. Nah, manusia secara kodrati telah dianugerahi hak dasar, nah yang disebut dengan hak asasi manusia atau hak asasi. Nah, dengan stratifikasi sosial itu sendiri diharapkan kita atau manusia itu dapat memandang stratifikasi sosial itu secara positif. Artinya dengan adanya stratifikasi atau pengkelasan sosial diharapkan setiap manusia atau setiap masyarakat itu memiliki sikap peduli dan toleransi terhadap sesama meskipun itu berbeda kelas. Nah, apabila stratifikasi sosial dipandang sebagai sesuatu yang negatif, maka akan mengakibatkan sesuatu yang kurang kondusif atau mengakibatkan keadaan yang kurang kondusif sehingga mengembangkan sikap egoistik dan pluralistik yang dapat merugikan masyarakat, individu maupun lingkungan sekitar. Nah, setelah kita bahas stratifikasi, selanjutnya kita akan bahas tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, pengertian mobilitas sosial mungkin tidak asing buat teman-teman yang pernah belajar sosiologi. Nah, pengertian dari mobilitas sosial adalah gerakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial satu atau kondisi sosial satu menuju kondisi sosial yang lain atau status sosial yang lain. Nah, dalam sosiologi, mobilitas sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Pengertian dari mobilitas vertikal itu sendiri yaitu gerakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari
status sosial satu menuju status sosial lain, atau kelompok sosial satu menuju kelompok sosial yang lain. Nah, perpindahan ini itu tetap mempertimbangkan derajat, atau singkatnya mobilitas vertikal adalah mobilitas atas bawah, atau gerakan perpindahan yang tidak sederajat. Nah, yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah gerakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kelompok sosial satu menuju kelompok sosial yang lain, namun tetap sederajat atau setara. Selanjutnya, sebenarnya apa sih hubungan antara mobilitas sosial dengan pendidikan? Nah, pemerataan pendidikan di Indonesia itu masih menjadi isu yang terus diperbincangkan hingga saat ini. Mengapa? Karena di suatu tempat masih terdapat sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta di daerah tertentu juga masih terdapat kekurangan tenaga pendidik, sehingga dapat menyebabkan proses belajar mengajar yang kurang efektif. Nah, mobilitas sosial di sini ini termasuk suatu mobilitas sosial yang berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, dari contoh ini saya dapat mengetahui bahwa ada beberapa faktor pendorong terjadinya seseorang melakukan mobilitas sosial. Nah, yang pertama yaitu faktor individu, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor struktural, dan yang kelima yaitu faktor situasi dan kondisi politik. Nah, kita itu sudah membahas tentang pendidikan dan stratifikasi sosial, terus pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang pendidikan dan pengaruh sosial. Pengaruh sosial itu sendiri apa? Pengaruh sosial, perubahan sosial perubahan sosial. Yang terakhir saya akan berbicara tentang pendidikan dan perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri apa? Perubahan sosial adalah suatu perubahan perilaku dan sikap seseorang yang dapat mempengaruhi atau berlangsung secara lama. Singkatnya begini, perubahan sosial adalah suatu kondisi, sikap, atau perilaku masyarakat yang berpengaruh dan berlangsung terus-menerus atau dari waktu ke waktu. Sesuatu dapat dikatakan sebagai perubahan sosial apabila perubahan sosial itu sendiri berpengaruh luas terhadap masyarakat. Nah, dari artikel ini juga dituliskan bahwa ada beberapa butir perubahan menuju masyarakat Indonesia baru. Yang pertama yaitu terjadinya masyarakat itu menjadi lebih terbuka. Nah, proses demokratisasi ini menuntut atau mengajarkan manusia atau masyarakat menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Nah, selanjutnya dalam upaya membuat masyarakat menjadi masyarakat yang lebih terbuka ini memerlukan manusia-manusia yang cerdas. Selanjutnya yang ketiga yaitu revitalisasi budaya lokal untuk mengembangkan kapital sosial. Yang keempat yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan atau terus mengembangkan iptek secara berkesinambungan. Nah, sekian teman-teman pembahasan dari artikel karya Nurtanio Agus Purwanto dengan judul Pendidikan dan Kehidupan Sosial. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan kritik kalian sangat saya tunggu untuk membangun potensi yang saya miliki. Terima kasih.